Soal nomor 1. Jika minus 5 lebih kecil dari X lebih kecil dari 3 dan minus 1 lebih kecil dari Y lebih kecil dari 4, maka untuk soal seperti ini kita akan menentukan hubungannya ya antara X dan Y. Ini X-nya diantara minus 5 dan 3 dan Y-nya itu diantara minus 1 dan 4. Cara penyelesaiannya ini kita lihat ya. Ini harus berlaku untuk semua X dan Y. Kalau kita temukan salah satu saja tidak berlaku, maka dia tidak memenuhi. Maka untuk A, kita lihat yang bagian A, katanya X lebih kecil daripada Y. Ini benar atau salah? Kita coba, kita cek. Cara mengeceknya itu bisa kita ambil misalnya X-nya kita ambil misalnya 1. Benar nggak X-nya 1? Ya, 1 itu kan diantara minus 5 dan 3 ya. Berarti benar, bisa ya kita ambil X-nya 1. Y-nya kita ambil misalnya 0. 0 ini apakah anggota Y? Ya, karena 0 itu diantara minus 1 dan 4 ya. Benar dan benar ya. Sekarang kita lihat apakah di sini. Di sini kan 0 itu lebih kecil daripada 1 ya. Berarti Y lebih kecil daripada X. Di sini katanya X itu lebih kecil dari Y, berarti ini salah. Oke, untuk bagian B, Y katanya lebih kecil daripada X. Coba kita ambil angka yang lain. Contohnya itu kita ambil misalnya X-nya itu sama dengan 2. Di antara minus 5 dan 3, benar ya. Dan Y-nya itu kita ambil misalnya 3. 3 itu diantara minus 1 dan 4 ya. Nah, kalau seperti ini kita lihat 3 itu kan lebih besar daripada 2, artinya Y lebih besar daripada X. Nah, sedangkan bagian B ini katanya Y itu lebih kecil daripada X, berarti ini salah. Bagian C, X sama dengan Y, ini dari sini aja kita lihat bahwasanya 2 itu tidak sama dengan 3, berarti ini juga salah, tidak memenuhi untuk setiap nilai X dan nilai Y. Bagian D, X kuadrat ditambah Y kuadrat itu lebih kecil daripada 41. Ini minus 5 ini bukan merupakan bagian daripada X. 4 ini bukan bagian daripada Y karena tidak ada tanda sama dengannya, jadi bukan. Kalau kita ambil misalnya minus 5 dan 4, kalau nanti hasilnya 41 atau lebih kecil daripada 41, berarti ini pernyataan D ini benar. Coba kita ambil misalnya minus 5. Berarti minus 5 kuadrat ditambah 4 kuadrat itu sama dengan 25. 5 min 5 kuadrat itu 25 ya. 4 kuadrat itu 16. Berarti kita tambahkan dengan 16. Ini hasilnya 25 tambah 16 itu 41. Nah, kita peroleh 41. Berarti ini di bawah ataupun sama dengan 41. Berarti ini benar. Benar ya. Karena kan minus 5 ini bukan bagian daripada X dan 4 ini juga bukan bagian daripada Y. Tapi kalau kita kuadratnya kita jumlahkan itu sama dengan 41 atau di bawah 41. Berarti setiap nilai X kalau kita kuadratkan ditambahkan dengan setiap nilai Y kita kuadratkan, ambil salah satu nilai Y tertinggi dikuadratkan dan ambil salah satu nilai Y X tertinggi kita kuadratkan, maka itu akan selalu di bawah daripada 41. Jadi bagian D ini benar. Hubungan antara X dan Y tidak bisa ditentukan. Ini udah pasti salah ya.
karena kita bisa buat hubungannya ini, x kuadrat ditambah y kuadrat itu lebih kecil dari 41, itu hubungannya. Jadi jawabannya itu adalah D. Soal nomor 2, jika minus 5 lebih kecil dari x lebih kecil dari 3 dan minus 1 lebih kecil dari y dan y lebih kecil dari 4, maka nah ini juga sama seperti soal pertama tadi. Ini kita lihat x-nya itu diantara minus 5 dan 3 dan y-nya itu diantara minus 1 dan 4. Untuk menentukan hubungan seperti ini harus berlaku untuk setiap nilai x dan berlaku untuk setiap nilai y. Kalau kita temukan nilai x dan nilai y yang memenuhi tapi tidak memenuhi persamaannya ini, maka itu salah. Untuk bagian A, x lebih kecil y katanya. Kita ambil x-nya misalnya sama dengan 2. 2 ini kan diantara minus 5 dan 3 ya. Dan benar ya, y-nya itu kita ambil misalnya 0. 0 ini kan diantara minus 1 dan 4. Di sini kita peroleh bahwasanya 0 itu lebih kecil daripada 2. Atau y lebih kecil daripada x, sedangkan bagian A ini katanya x lebih kecil dari y, berarti ini salah. Bagian B katanya y lebih kecil daripada x. Coba kita ambil nilai x-nya itu misalnya 0. 0 itu kan diantara minus 5 dan 3 dan y-nya kita ambil misalnya 1. 1 itu kan diantara minus 1 dan 4 ya. Di sini kita peroleh 1 itu lebih besar daripada 0 atau y lebih besar daripada x. Sedangkan bagian B katanya y lebih kecil daripada x. Berarti ini salah. C, x sama dengan y. Dari sini aja kita peroleh bahwasanya ini x-nya 0 dan y-nya 1. X itu tidak sama dengan y. Tidak setiap nilai x itu sama dengan nilai y gitu. X kuadrat ditambah y kuadrat itu lebih besar daripada 0. Coba kita ambil untuk setiap nilai x dan setiap nilai y, kalau kita kuadratkan itu selalu katanya lebih besar dari 0. Kita cukup membuktikan bahwasanya ada nilai x dan nilai y, kalau kita kuadratkan, kita jumlahkan, hasilnya itu tidak lebih besar daripada 0. Maka kita ambil x-nya 0, berarti 0 kuadrat, y-nya 0, berarti ditambah 0 kuadrat itu sama dengan 0 ditambah 0 sama dengan 0. Nah 0 ini kan tidak lebih besar daripada 0, berarti ini salah ya. Berarti ini salah. Hubungan antara x dan y tidak bisa ditentukan. Nah dari sini, dari pernyataannya ini kita tidak bisa tentukan nih hubungan antara x dan y-nya. Berarti jawaban yang paling benar di sini adalah E. Hubungan antara x dan y tidak bisa ditentukan dari pernyataan seperti ini. Karena di pilihannya kita tidak temukan ya yang mana yang menjadi hubungan mereka. Makanya yang paling tepat jawabannya itu bagian E, hubungan antara x dan y tidak bisa ditentukan. Kita lanjut soal nomor 3. Jika x itu sama dengan selisih umur Tuti dan umur ayahnya sekarang, dan y itu selisih umur kedua orang itu 5 tahun yang lalu, maka x lebih kecil daripada y. Kalau kita perhatikan di soalnya ini ya, selisih umur Tuti sekarang dan ayahnya itu adalah misalkan x, dan y itu selisih umur kedua orang itu 5 tahun yang lalu. Nah kalau setiap tahunnya umur mereka itu tambah-tambah 1 tahun ya. Kalau sekarang selisihnya misalnya x, berarti tahun depan juga selisihnya x, 2 tahun lagi juga selisihnya x.
karena umurnya tambah-tambah 1, sama-sama ditambah 1. Berarti di sini bisa kita simpulkan bahwasanya X itu sama dengan Y ya, karena sama-sama ditambah 1 setiap tahunnya. Jadi 5 tahun lagi pun selisih umur mereka tetap X. Selisih umurnya setiap tahunnya itu sama. Jadi jawabannya C. X sama dengan Y. Soal nomor 4. Jika X sama dengan berat total K kotak yang masing-masing beratnya 1 kg, yaitu berat total satu kotak yang beratnya K kilogram, maka kita tentukan nih hubungannya. Caranya ini tinggal kita kalikan aja ya. K kali 1 itu hasilnya K, berarti X itu sama dengan K. Y itu 1 kali K, hasilnya juga K. Berarti di sini bisa kita simpulkan langsung bahwasanya Y sama dengan X ataupun X sama dengan Y. Jadi jawaban yang benar itu adalah C. Soal nomor 5. Jika 1 lebih kecil dari X dan X lebih kecil dari 4 dan 4 lebih kecil dari Y dan Y lebih kecil dari 7, maka kita akan tentukan hubungannya. Kita cari untuk nilai X dan Y yang berlaku untuk setiap nilai X-nya dan setiap nilai Y-nya berlaku ke salah satu dari ini semua gitu. Katanya X lebih kecil daripada Y. Coba kita lihat ya. X itu diantara 1 dan 4. Y itu diantara 4 dan 7. Setiap nilai X di sini ini selalu lebih kecil daripada setiap nilai Y. Karena nilai X itu kan diantara 1 dan 4. Nilai Y itu diantara 4 dan 7. Berarti untuk setiap nilai X itu akan selalu lebih kecil daripada setiap nilai Y. Maka langsung kita dapat nih pilihannya itu langsung A. Jadi jawaban yang benar di sini langsung A ya. X lebih kecil daripada Y. Karena untuk setiap nilai X-nya itu akan selalu lebih kecil daripada nilai Y-nya. Oke. Demikian pembahasan kita hari ini. Semoga bisa bermanfaat dan sampai ketemu di video berikutnya.